Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali di channel Paman Danar. Untuk saat ini kita akan melakukan pembahasan soal pilihan ganda yang ada di buku siswa mata pelajaran IPA di kelas 8 semester 2. Baik, langsung saja kita akan mulai. Mudah-mudahan soal-soal yang dibahas ini ada yang keluar di ulangan tengah semester ataupun di ujian yang lainnya seperti sumatif akhir semester maupun sumatif yang lain. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah ya. Yang pertama A. Gaya tekan dan massa benda, B. Gaya tekan dan gaya gravitasi, C. Luas bidang tekan dan gaya tekan, D. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Sebelum menjawab pertanyaan nomor 1, Anda semua harus mengetahui rumus dari tekanan zat padat, yaitu adalah P sama dengan F per A. Nah, dari rumus ini, inilah yang bisa kita tentukan apa yang mempengaruhi besar dan kecilnya tekanan, yaitu adalah F gaya dan juga dengan A, yaitu luas penampang ataupun luas permukaan atau luas bidang. Jadi yang sesuai dengan rumus ini kita lihat jawabannya. Bisa luas bidang dulu ataupun bisa dengan gaya dulu. Nah, di sini gaya tekan dan massa benda tidak ya, karena tidak ada massanya. Ya, sebenarnya F ini M kali A juga bisa, tetapi harusnya ada percepatannya gitu untuk menghasilkan F itu apa. Berarti tidak tepat. Yang paling cocok adalah ini, luas bidang tekan dan gaya tekan. Ini gayanya adalah F, luas bidang itu adalah A. Maka jawaban yang paling tepat nomor 1 adalah yang C. Ya. Oke, itu jawaban nomor 1. Baik, kita akan lanjut di soal yang kedua. Yang kedua ini hitung-hitungan ya. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah. Ini untuk menjawabnya, Anda semua harus mengetahui rumus dari hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya, F1-nya yang tarik nggak ada, berarti tulis lagi aja. F1 per A1-nya berapa nih? 20. Sama dengan F2-nya adalah ini, 20.000. 3, 4 ya, nolnya 4 dibagi dengan A2-nya adalah 50. Kalau sudah seperti ini, Anda semua tinggal dikali silang. Nah, dikali silang saja, maka F1 ini dikali dengan 50. Dan sama dengan dikali silang berarti 20 dikali dengan 20.000. 1, 2, 3, 4. Oke, ini F1 kali 50 berarti masih tetap F1 50. Kita selesaikan yang bawah, yang sebelahnya. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Ini 2 4 sisa nolnya 1 2 3 4 5. 400.000 ya. 1 2 3. Nah, 400.000. Nah, yang ditanya adalah F1-nya ini. Maka kita keluarkan ya. F1 sama dengan, kalau hasil kali terbesar berarti yang 400 ini yang dibagi karena terbesar. Hasil kalinya sama kan ini. F1 kali 50 sama dengan 400.000. Maka F1 sama dengan 400.000 ya. 1, 3 dibagi dengan angka 50. Beratnya 01 set. 40 bagi 5 sama dengan 8. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Sisanya dari 0 tuh, dari 40. 1, 2, 3. Tambah nolnya 3. 1, 2,
3. Nah, ini berarti jawabannya. Ya, 8.000. 8.000 ada di option yang D. Ini saja. Ya. Nomor 2 adalah D. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ini teori ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Yang B mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Yang C meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Yang D meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Nah, ini sama pemahamannya pada nomor 1 ya. Jadi rumusnya tetap sama, pakai rumus ini. Dari rumus ini baru bisa kita terjemahkan. Ya, yang mempengaruhi besar kecil itu tetap hanya gaya dan luas bidang. Nah, supaya besar tuh gimana? Kalau supaya besar, tentu kalau seandainya gaya yang diperbesar, angkanya 100 misalnya, dibagi luas bidangnya 1, berarti kan besar. Kalau hanya gaya yang diperbesar, sementara luas bidang yang juga diperbesar, itu tidak memperbesar tekanan. Jadi yang paling tepat adalah sebenarnya memperkecil luas bidangnya. Ketika luas bidangnya itu semakin kecil, angka berapapun di atasnya kan tetap akan sama. Berarti harusnya kalau luas bidangnya kecil maka tekanannya besar. Kita contohkan misalnya diberikan gaya 100, ya, 100 Newton. Kemudian kalau hanya dibagi 1, luas penampangnya 1, berarti kan ini 100. Kalau seandainya diberikan gaya juga 100, nah sementara luas bidangnya itu besar, misalnya dibagi 2, tentu ini hasilnya akan berbeda. 100 bagi 2 sama dengan 50. Kalau ini 100 bagi 1 sama dengan masih 100. Nah, dari simulasi yang Bapak sampaikan ini, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Artinya, ketika luas penampang yang diperkecil, dia tetap sama ya. Tapi kalau luas permukaan yang diperbesar malah berkurang tekanannya. Maka untuk nomor 3 ini adalah supaya gaya besar tekanannya ini semakin besar, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbesar gaya dan juga memperkecil tekanan ya. Untuk nomor 3-nya. Nih, kita aja coba. Kalau mengurangi gaya, tekan memperkecil luas bidang. Kalau dia memperkecil luas bidangnya tetap masih bisa ya. Tapi lebih bagus lagi kalau gayanya juga diperbesar. Gaya yang diperbesar, ini diperkecil. Nah, dua-duanya bermain. Kalau yang A, salahnya di mana kita lihat? Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Udah dikecilkan gayanya, perbesar ya nggak mungkin nih, malah tambah kecil. Kalau yang C coba meningkatkan gaya tekan dan memperbesar. Wah, nggak bisa. Diberikan besar yang gaya besar tapi luas bidangnya dibesarkan. Ya nggak juga. Nah, ini ya contoh simulasinya. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Meningkatkan gaya tekan. Oke. Ya. Ditingkatkan gaya tekannya. Kemudian diperkecil luas bidang ini. 100 dibagi 1. Ini 100 bagi 2. Berarti kan diperkecil. Nah, ini berarti. Jadi, nomor 3 itu yang paling tepat jawabannya juga yang D. Yang paling tepat. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Ini jawabannya ya. Nomor 3. 3 adalah D. Kita lanjut nomor 4. Oke, nomor 4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah Newton per meter. Ini menggunakan rumus tekanan itu pH sama dengan Rho bawah buatnya Rho dikali G kali H. Nah, ini rumusnya. Tinggal dimasukkan. Rho-nya ini adalah 1000 ya. Berarti 1000 3 dikali gravitasinya itu 10 dikali apalagi tadi kedalamannya adalah 3. Tinggal kalikan semua. 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Ya, 3 kali 1 kali 1 3. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 4. 1,
2, 3, 4. Nah, ini jawabannya. Yang berapa? Kebanyakan nggak nolnya? 3 kali 1. Ya. 3 kali 1 kali 1, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Jawabannya adalah yang B ya. Ya, Anda semua jawaban nomor 4 itu adalah yang B ini ya. Ini yang B yaitu 30.000. Baik, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. 5. Oke. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Nah, konsep untuk menjawab nomor 5 ini, Ananda harus mengetahui ada 3 kejadiannya. Ada yang namanya terapung, TR, ada namanya tenggelam, kemudian ada yang namanya melayang. Kalau terapung, yaitu massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis air. Sementara kalau tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Dan untuk melayang, massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Dari konsep ini, maka kita dapat menjawab untuk pertanyaan nomor 5. Nah, ini mengapung. Mengapung itu berarti terapung ya. Konsepnya berarti massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, sekarang kita kaitkan untuk ini. Nah, ini dia. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, ini yang masuk konsep yang ini tadi yang saya jelaskan. Yang B, massa jenis seluruh drum lebih besar. Jelas. Nah, massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Oke, massa jenis pembuat drum lebih besar. Nah, ini adalah massa jenis seluruhnya. Kalau cuma bahannya, kalau dikasih penumpang, ya, misalnya cuma bahannya di dalamnya drum itu dikasih batu dan seterusnya kan massa jenisnya berbeda. Maka di sini dikatakan yang paling tepat adalah massa jenis seluruh drum. Mau dikasih isi atau apa dan seterusnya itu yang berpengaruh, bukan bahannya. Jadi, nomor 5 adalah yang A jawabannya. 4. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ya. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah ini di permukaan laut 76. Nah, ini standarnya ya. Ketika di permukaan laut itu adalah 76. Nih. Tetapi kalau di atas permukaan laut, misalnya nambah 100 ketinggiannya dikurangi 1. Makanya ini 1000 dikurangi 10. Ya, setiap nambah 100 ketinggiannya itu dikurangi 1 tekanannya. Dari 76 cmhg ini dikurangi 1 kalau dia bertambah 100. Nah, ini bertambahnya 1000 maka dikurangi 10. Itulah 60. Ya. Begitu seterusnya. Dari tabel ini ketika dia naik ketinggiannya maka dia berkurang tekanannya. Kita bisa simpulkan apakah A. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara? Oh, tidak. Semakin rendah tempat maka tekanan udara terhambat? Tidak. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin besar? Tidak. Kenyataannya semakin mengecil. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Apakah ini jawabannya? Kita lihat untuk nomor 6. Ya, jawabannya adalah yang D. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Ya. Baik, kita lanjut ke nomor 7. 7. Teknologi berikut yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah A. Hidrometer, jembatan ponton, B. C. Balon udara, dan D. Dongkrak. Prinsip hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu termasuk tekanan zat cair ya. Yang tidak menggunakan ketika zat cair dalam sebuah bejana yang tertutup. Nah, itu yang namanya hukum Archimedes. Bukan. Hukum Archimedes bukan itu ya. Hukum Archimedes ini yang berada pada air. Kalau yang di tempat tertutup itu adalah hukum Pascal. Nah, ini prinsip hukum Archimedes. Hidrometer, ini alat ya untuk mengukur hidro, tekanan. Hidro itu air ya. Jembatan, ini mengapung. Balon udara. Ini konsepnya bisa terbang. Dongkrak mobil. Nah,
Jadi ini yang termasuk ke dalam prinsip hukum Archimedes itu, yang tidak, berarti yang tidak itu berarti kecualinya. Seperti yang tadi, sudah kita bahas di nomor sebelumnya yang mengenai hukum Pascal, itu adalah dongkrak mobil ya, dongkrak di cucian mobil itu. Dongkrak mobil itu adalah hukum Pascal, berarti sudah jelas. Odometer ini masalah air ya, alat ukurnya, kanan. Jembatan ponton yang bisa mengapung, jembatan yang bisa mengapung, balon udara yang bisa terbang. Nah, dongkrak hidrolik inilah yang termasuk ke dalam hukum Pascal. Pertanyaannya adalah yang hukum Archimedes yang bukan, maka jawabannya adalah nomor 7 ini juga yang D ya. Nomor 7 jawabannya juga yang D ya. Banyak jawaban D dari tadi ya. Jawabannya juga D. Lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 hitung ya. Nomor 8 ini ada gambar, suruh perhatikan. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton ketika ditimbang di dalam air. Beratnya hanya 45, maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar. Nah, ini berarti gaya ke atas atau gaya apung ya. FA. Ini berat benda ketika di udara dikurang berat benda ketika di air. Nah, di udaranya berapa? 50. Terus di dalam air beratnya berapa? 45. Jadi dikurang saja. 50 dikurang 45 sama dengan berapa? Sama dengan angka 5. Ini jawabannya sangat mudah sekali ini untuk nomor 8. Tinggal dikurang saja ya. Dikurang, maka untuk nomor 8 jawabannya adalah A. Oke, lanjut di nomor 9. 9. Pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke dalam disebabkan oleh adanya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Di dalam sel terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Atau C. Jaringan phloem memiliki diameter sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Atau yang di air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 peristiwa kapilaritas kalau kita contohkan kayak sumbu di kompor ya. Ternyata minyak itu bisa naik sehingga bisa keluar apinya. Nih kalau kita bayangkan seperti itu. Untuk nomor 9 ini ketika pada tumbuhan, jawaban yang paling tepat itu adalah pada posisi yang di dalam sel akan terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Nah, ini jawaban. Itu yang A ya, sahabat semua. Untuk nomor 9 jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor pamungkas, nomor akhir. 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter, berlaku hukum tekanan darah. Darah kita ini, darah manusia ini berada pada posisi ruang tertutup. Ya, berada pada posisi ruang tertutup dan dia adalah zat cair. Ini sesuai dengan konsep hukum Pascal ya. Nah, hukum Pascal ini adalah benda cair dalam ruang tertutup, zat cair dalam ruang tertutup. Kalau Archimedes dia tidak dalam ruang tertutup, Boyle juga tidak, Newton ini juga tidak. Maka nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Baik, itu saja untuk pembahasan soal di bab 1 ya, untuk semester 2. Atau kalau lanjutannya ini adalah bab 7 kalau nggak salah. Yaitu tentang tekanan zat padat, cair maupun gas pada makhluk itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ataupun subscribe. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan nilai yang maksimal ketika melaksanakan ujian asesmen somatik akhir maupun tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.